Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrianingsi Bututihe dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Baiklah, ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara cepat dan mudah, dan merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia, seperti hal memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Dengan kemajuan ilmu juga, manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Surya Sumantri mengemukakan dewasa ini ilmu bahkan sudah berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Sebenarnya sejak saat pertumbuhannya ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif atau pandangan yang berbeda. Darsono mengemukakan moral adalah sistem nilai atau sesuatu yang dijunjung tinggi yang berupa ajaran atau agama dan paham ideologi sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tujuan moral adalah mengarahkan sikap dan perilaku manusia agar menjadi baik sesuai dengan ajaran dan paham yang dianutnya. Manfaat moral adalah menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam interaksi sosial yang dinilai baik atau buruk. Tanpa memiliki moral, seseorang akan bertindak menyimpang dari norma dan nilai sosial di mana mereka hidup dan mencari penghidupan. Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban seseorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian permasalahan sosial tersebut. Tanggung jawab merupakan hal yang ada pada setiap makhluk hidup. Hal demikian dapat dilihat pada manusia yang menunjukkan tanggung jawabnya dengan merawat dan mendidik anaknya sampai dewasa. Tanggung jawab terdapat juga pada bidang yang ditekuni oleh manusia, seperti negarawan, budayawan, dan ilmuwan. Tanggung jawab tidak hanya menyangkut subjek dari tanggung jawab itu sendiri, seperti makhluk hidup atau bidang yang ditekuni oleh manusia, akan tetapi juga menyangkut objek dari tanggung jawab, misalnya sosial, mendidik anak, memberi nafkah, dan sebagainya. Surya Sumantri mengemukakan pengertian revolusi genetika merupakan babakan baru dalam sejarah keilmuan manusia, sebab sebelum ini ilmu tidak pernah menyentuh manusia sebagai objek penilaian itu sendiri. Hal ini bukan berarti bahwa sebelumnya tidak pernah ada penilaian ilmiah yang berkaitan dengan jasad manusia, namun penilaian ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dan tidak membidik secara langsung manusia sebagai objek penilaian. Dalam hal ini akan dibahas tentang 1. Hubungan antara ilmu dan moral. 2. Tanggung jawab ilmuwan di masyarakat. Pembahasan ilmu. Ihsan mengemukakan kata ilmu berasal dari bahasa Arab atau alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata itu dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin scio, scire, yang juga berarti pengetahuan. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, konsisten, dan kebenarannya telah diuji secara empiris. Kasmadi mengemukakan sifat ilmiah dalam ilmu dapat diwujudkan apabila dipenuhi syarat-syarat yang intinya adalah sebagai berikut.
Ilmu harus mempunyai objek, berarti kebenaran yang hendak diungkapkan dengan dicapai adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. 2. Ilmu harus mempunyai metode, berarti untuk mencapai kebenaran yang objektif, ilmu tidak dapat bekerja tanpa metode yang rapi. 3. Ilmu harus sistematik, berarti dalam memberikan pengalaman objeknya dipadukan secara harmonis sebagai suatu kesatuan yang teratur. 4. Ilmu bersifat universal, berarti kebenaran yang diungkapkan oleh ilmu tidak bersifat khusus melainkan berlaku umum. Moral. Surajio mengemukakan moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Sementara itu, Ihsan menyebutkan kata moral dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat nilai atau takaran harga, angka kepandaian, kadar atau mutu, sifat-sifat yang penting atau berguna, dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral itu. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari moral adalah moral merupakan kondisi, pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik atau buruk. Yang ketiga, tanggung jawab ilmuwan. Jika dinyatakan bahwa ilmu bertanggung jawab atas perubahan sosial, maka hal itu berarti ilmu telah mengakibatkan perubahan sosial dan juga ilmu bertanggung jawab atas sesuatu yang bakal terjadi. Jadi tanggung jawab tersebut bersangkut paut dengan masa lampau dan juga masa depan. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa apa yang telah terjadi sebenarnya tidak mutlak harus terjadi, dan apa yang bakal terjadi tidak perlu terjadi. Hal itu semata-mata bergantung kepada keputusan manusia itu sendiri. Menurut Abbas Hama, ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan sudah barang tentu mereka juga memiliki visi moral, yaitu moral khusus sebagai ilmuwan. Moral inilah di dalam filsafat ilmu disebut juga sebagai sikap ilmiah. Yang keempat ada revolusi genetika. Ilmu dalam perspektif sejarah kemanusiaan mempunyai puncak kecemerlangan masing-masing. Namun seperti kondak Pandora yang terbuka, kecemerlangan itu sekaligus membawa malapetaka. Kimia merupakan kegemilangan ilmu yang pertama yang dimulai sebagai kegiatan pseudo ilmiah yang bertujuan mencari obat mujarab untuk hidup abadi dan rumus campuran kimia untuk mendapatkan emas. Setelah itu menyusul fisika yang mencari kulminasi pada teori fisika nuklir, dan sekarang kita diambang kurun genetika dengan awal revolusi di bidang genetika. Revolusi genetika merupakan bebankan baru dalam sejarah keilmuan manusia, sebab sebelum ini ilmu tidak pernah menyentuh manusia sebagai objek penilaian itu diri sendiri, dan tidak membidik secara langsung manusia sebagai objek penilaian. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.